kita membaca terjemahan, maaf saya perlu waktu sedikit. Ini terjemahan bahasa Indonesia ya, jadi pertanyaan yang ke-72. Pertanyaan yang ke-72, kita membaca terjemahan di dalam minggu ke-27 ya. Ya, ini pertanyaan ke-72 saya baca. Jadi, apakah permandian lahiriah itu sendiri pembasuhan dari dosa-dosa? Dijawab, bukan, karena hanya darah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang membasuh kita dari segala dosa. Saudara menyadari di dalam pertanyaan ini ya, bahwa di dalam teologi reform, sebagaimana diajarkan di dalam Katekismus Heidelberg ini ya, dengan hati-hati ya, membedakan antara outward washing, yaitu permandian lahiriah itu ya, oleh air ya, secara fisikal, membedakan itu ya dengan cleansing of the blood of Christ, dengan penyucian atau pembersihan oleh darah Kristus. Dua hal itu adalah dua hal yang berbeda. Sekali lagi ya, saya berbeda. Ini penting sekali untuk doktrin reform saya, karena di dalam doktrin reform itu sangat menekankan perbedaan daripada kedua natur Kristus ya. Kalau kita mempelajari di dalam pengakuan iman Kalkedon, itu dua hal yang kita nggak boleh confuse di dalam hal ini ya. Kita nggak boleh campur adukkan. Itu bukan sesuatu yang terus kemudian kita samakan, kita identikkan. Karena seperti yang diajarkan di dalam konsili ekumenis keempat, itu kedua natur itu sungguh-sungguh berbeda. Maksudnya natur manusia bukan natur ilahi bukan natur manusia. Kita di kesempatan yang lain yang sudah lalu, kita juga sudah pernah membahas hal ini. Tapi sudah perhatikan begini ya, berbeda, itu maksudnya menyatakan bahwa ini unconfused ya, tapi jangan ditafsir berpisah ya, karena kalau kita tafsir berpisah, separated ya, ini berarti ya bukan sakramen lagi gitu, jadi totally nggak ada kaitannya gitu ya, karena kita saking menekankan keberbedaannya, akhirnya kita jatuh dalam konsep yang memisahkan antara tanda dan yang ditunjuk oleh tanda tersebut. Nah, itu bukan lagi menjadi satu pengertian sakramen seperti yang diajarkan di dalam kitab suci, ya, sebagaimana juga diwarisi oleh teologi reform. Tapi kalau sudah melihat penekanannya di dalam pertanyaan ke-72, ini memang untuk menjaga daripada kesalah mengertian, apa yang seringkali kalau di dalam buku teologi itu disebut sebagai ini ya, magical sacramentalism gitu, magical sacramentalism. Jadi kelahiran barunya itu yaitu baptisan outward washing itu sendiri gitu. Nah, ini bukan konsep yang dipercaya oleh teologi reform ya, karena teologi reform itu membedakan antara things signified ya, realita rohani yang ditunjuk oleh tanda itu, membedakan itu dengan tandanya. Nah, outward washing with water itu adalah tandanya untuk meneguhkan kita, mengonfirmasi kita, meyakinkan kita, seperti yang kita sudah bahas ya. Tetapi yang ditunjuk di dalam hal ini memang adalah yaitu bagaimana darah dan Roh Kristus itu membersihkan, cleanse us dari segala dosa-dosa kita. Nah, kita membaca satu ayat 1 Yohanes ya, 1 Yohanes yang menyatakan bahwa yang membersihkan kita itu memang adalah darah Kristus ya. Kita membaca 1 Yohanes ayat yang pertama, ayat yang terkenal itu saya, ini apa? 1 Yohanes pasal pertama, maksud saya bukan ayat pertama. 1 Yohanes pasal pertama, kita membaca ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu,
menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, saudara melihat di sini darah Yesus anaknya itulah yang menyucikan kita dari segala dosa. Jadi saudara mendapati di sini konsep seperti yang diajarkan dari atau oleh penulis-penulis Katekismus Heidelberg ya, yang membersihkan kita itu adalah darah Kristus. Jadi saudara membaca dalam bagian ini lambang atau sign itu menunjuk kepada apa ya? Air ya yang membasuh tubuh kita itu menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada darah Kristus ya, Roh Kristus yang membasuh kita dari segala dosa. Jadi seperti kita sudah pernah katakan, penekanannya itu adalah pada Injil ya, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Saya pikir ini cukup sederhana ya pembahasan ini. Saya teruskan saja di dalam pertanyaan yang ke-73. Kalau demikian, apa alasan Roh Kudus menamakan baptisan itu permandian kelahiran kembali dan pembasuhan dari dosa-dosa? Dan seperti kita sudah pernah baca ya, itu di dalam Titus 3 kan dikatakan itu water of rebirth ya. Kenapa disebut seperti itu? Kan kalau kita bicara permandian kelahiran kembali, bukankah itu bisa ditafsir mengidentikan antara outward washing dengan kelahiran baru itu sendiri? Saudara nangkep ya maksudnya? Kenapa ini pertanyaan seperti ini diantisipasi? Karena ada saja bisa orang berpikir, ya Alkitab sendiri menyebut baptisan itu sebagai water of rebirth ya, water of rebirth. Maka ya kita bisa menafsir bahwa ya itu kan baptisan outward washing itu sama dengan ya kelahiran kembali itu sendiri. Tetapi kan sudah dijawab di dalam pertanyaan ke-72, tidak demikian gitu ya. Maksudnya bukan gitu. Tetapi ini kita mesti membedakan antara sign and things signified. Lalu kenapa tetap ada istilah itu ya? Atau washing away of sins ya, baptisan pengampunan dosa. Mengapa ada istilah seperti itu? Nah, jawabannya di dalam pertanyaan 73, jawabannya adalah Allah berfirman demikian bukan tanpa alasan yang sangat penting. Pertama, dengan demikian dia tidak mengajar kita bahwa sama seperti kotoran tubuh dihilangkan dengan air, begitu pula segala dosa kita dihilangkan oleh darah dan Roh Yesus Kristus. Ini yang pertama ya. Lalu kemudian, tetapi terutama melalui jaminan dan tanda ilahi ini, dia hendak memastikan kepada kita bahwa sebagaimana tubuh kita benar-benar dibasuh secara lahiriah dengan air, begitu pula kita benar-benar dibasuh secara rohani dari segala dosa kita. Saya pikir di dalam hal ini penjelasan juga sangat jelas ya. Jadi apa di sini dikatakan reason-nya itu adalah yang pertama, yaitu begin with, itu adalah Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa darah dan Roh Kristus ya itu meng-cleanse, menyucikan kita, membersihkan kita dari segala dosa, sebagaimana juga air itu juga menyingkirkan ya kotoran-kotoran dari tubuh kita. Jadi seperti kita sudah pernah katakan, ini adalah visible word ya, ini adalah firman yang dilihat gitu. Nah, kalau saudara mendengarkan khotbah itu kan firman yang didengar ya. Di dalam pengertian daripada para reformator, ini adalah visible word, ini adalah firman yang dilihat ya. Yaitu apa waktu kita melihat di situ di dalam sakramen baptisan kudus itu air ya sungguh-sungguh membersihkan kotoran-kotoran ya dari tubuh kita, maka demikian pula ya di dalam realita rohani ya kita percaya darah dan Roh Kristus itu membersihkan kita dari segala dosa. Jadi saudara melihat di sini ada integrasi ya, ada kesatuan antara dunia yang kelihatan dengan dunia yang tidak kelihatan. Dan kalau kita pakai misalnya dalam istilah biblical theological ya, perspektif dari Johannine writings, perspektif dari Injil Yohanes misalnya. Nah, di situ digambarkan orang-orang yang mengalami kelahiran kembali, yaitu apa sih tandanya? Nah, mereka ini bisa melihat kerajaan Allah.
Ya, kerajaan Allah itu adalah hal yang tidak kelihatan, yang nggak bisa dilihat dengan mata jasmani ini, mata lahiriah ya. Sebaliknya, kalau saudara membaca di dalam Johannine Writings, orang-orang yang nggak mengalami kelahiran baru itu keinginannya hanya dikuasai oleh keinginan dunia yang di sini dan sekarang, dunia yang kelihatan gitu. Nggak ada dunia yang akan datang, perkara-perkara yang di atas itu nggak ada. Saya pinjam bahasannya Paulus ya. Itu nggak ada gitu. Jadi waktu Yesus memberi mereka makan roti yang dilipat gandakan, ya mereka tertariknya dengan perut lahiriah mereka yang menjadi kenyang. Mereka nggak tertarik dengan dunia yang tidak kelihatan. Mereka tidak tertarik dengan perkara-perkara yang di atas. Waktu Yesus mengatakan dirinya, I'm the bread of life, akulah roti hidup, mereka nggak tertarik sama sekali. Mereka tidak peduli dengan kebutuhan rohani mereka. Kenapa? Ya karena mereka mati memang di dalam hal ini ya. Karena mereka itu nggak memiliki aspek rohani di dalam kehidupan mereka. Jadi ini kalau dalam bahasa modern kita bisa mengatakan inilah orang-orang materialis dan orang-orang naturalis. Ya, orang yang tahunya the really real, yang betul-betul realita, ya itu dunia yang kelihatan ini, dunia materi, dunia fisik. Gak ada itu dunia yang gak kelihatan. Itu yang disebut Allah lah atau apalah kehidupan setelah kematian, itu semuanya social construct. Ya, itu semuanya adalah bikinan manusia sendiri, imajinasi manusia sendiri. Yang paling penting di sini adalah apa? Ya ini sekarang kita ini sedang ketakutan, belum ada vaksin ya. Belum ada vaksin. Kita sedang bergumul dengan pandemi, dan pandemi ini bagaimana menyelesaikannya, krisis ekonomi. Nah, inilah yang sedang terjadi pada saat ini gitu. Tapi orang nggak tertarik saya membicarakan tentang spiritual disease ya, spiritual pandemi, orang nggak tertarik membicarakan itu. Orang juga nggak tertarik membicarakan, kalau mau tetap pakai istilah vaksin ya, spiritual vaksinnya apa, nggak tertarik, simply nggak ada pembicaraan itu gitu. Jadi yang terus dipikirkan adalah dunia yang kelihatan gitu ya. Ini orang-orang, kalau kita membaca di dalam perspektif Johannine Writings, inilah orang-orang yang belum mengalami kelahiran baru sebetulnya, atau tidak mengalami kelahiran baru. Nah, ini undangan. Nah, kelahiran baru memang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, tetapi kita, tanggung jawab kita dalam hal ini ya, kita memperhatikan apa yang diberikan di dalam undangan Injil. Nah, sudah membaca di dalam sakramen. Sakramen ini pun juga adalah pemberitaan Injil, karena ini adalah visible word ya. Khususnya janji Injil Kristus yang dinyatakan melalui tanda yang kelihatan ya. Jadi sudah melihat di dalam bagian yang bawah, di situ dikatakan but more important, lebih penting daripada itu, saya masih di pertanyaan 73 ya. God wants to assure us, sekali lagi ya, ini peneguhan ya, meyakinkan ya, ini adalah satu bahasa yang penting gitu. Most probably ini penekanan seperti ini terutama paling kuat itu ditekankan dari tradisi reformasi Zurich ya. Jadi baik Zwingli maupun juga Bullinger akan sangat menekankan ini. God wants to assure us, apalagi di sini ada istilah by this divine pledge and sign ya. By this divine pledge and sign, melalui tanda ini ya, melalui lambang ini, melalui meterai ini ya, that we are as truly washed of our sins spiritually as our bodies are washed with water physically. Jadi seperti kita tadi sudah jelaskan ya, manusia itu memiliki dua dimensi, ada dimensi fisikal, ada dimensi spiritual, ada dimensi lahiriah ya, ada dimensi batinia, ada yang inward, ada yang outward. Nah, ini mesti menjadi satu integrasi. Kalau kita bicara cuma yang inward, ya, yang tidak kelihatan, tapi nggak ada yang kelihatan, ya, nggak ada yang outward, itu bukan reform. Itu lebih cenderung kepada platonik dan neoplatonik. Jadi menganggap dunia materi, dunia yang kelihatan itu sebagai sesuatu yang jahat gitu. Kita harus terus-menerus bagaimana makin berkontemplasi untuk masuk kepada dunia yang tidak kelihatan dan meninggalkan dunia yang kelihatan. Itu bukan ajaran reform, itu ajaran platonik, neoplatonik. Jadi itu satu ekstrem ya, menekankan yang spiritual without yang physical. Tapi bahaya yang lain, ekstrem yang lain adalah itu tadi yang seperti kita bilang ya. Orang yang hanya menekankan dunia yang kelihatan, yang physical, tanpa ada dimensi spiritual. Seperti orang-orang yang dicatat di dalam Johannine Writing, di dalam The Gospel of John ya. Mereka cuma peduli dengan perut mereka cuma peduli dengan bagaimana mereka ya menjadi kaya dan sebagainya. Tapi mereka nggak tertarik sama sekali dengan pembicaraan kebutuhan rohani, mereka nggak tertarik ya.
Karena memang nggak ada spiritual taste itu, nggak ada spiritual appetite, nggak ada, mati sudah dalam hal ini. Kecuali Roh Kudus ya membangkitkan orang-orang seperti demikian ya. Nggak ada pengharapan di dalam kehidupan yang nggak peduli dengan spiritual needs itu ya. Kalau kita membaca di dalam Injil, maka sudah melihat di sini ya beautifully di dalam reform sakramentologi ya, pengajaran tentang sakramen, theology of sakramen, sudah sekali lagi mendapatkan pengajaran the double meaning ini ya, double meaning of sakramen, double washing ya. Kalau di dalam baptisan, nanti waktu kita membaca perjamuan kudus ya, double eating atau double drinking ya, sama gitu. Ada eating spiritually, drinking spiritually, dan juga ada eating dan drinking physically. Nah ini dua hal ini namanya double meaning of sakramen. Kita nggak bisa cuma dapat satu dan ignore atau menyingkirkan yang lain. Saya baca sekali lagi ya, hopefully ini konsepnya jelas. God wants to assure us by this divine pledge and sign that we are as truly washed of our sins spiritually as our bodies are washed with water physically. Ya, jadi outward washing, pembasuhan oleh air secara lahiria itu adalah tanda, adalah pledge, adalah sign ya. Dari apa? Yaitu dari pembasuhan spiritually ya, pembasuhan rohani, darah Yesus Kristus ya, rohnya yang menyucikan kita, yang membersihkan kita dari segala dosa. Dengan demikian kita membaca di sini ada aspek physical, juga ada aspek spiritual ya. Hopefully ini jelas ya. Kita membaca Revelation, Wahyu ya, kita membaca Wahyu, ini ayat. Kita membaca Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama kita membaca ayat yang ke-5. Saya membaca, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Yesus Kristus melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Lalu kita membaca Galatia 3 ayat 27, Galatia pasal yang ketiga, Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, kita telah mengenakan Kristus ya. Jadi saudara melihat di dalam dua ayat ini ya yang menjadi dasar. Masih ada sih sebetulnya ayat-ayat yang lain, termasuk yang dari Roma 6 ya. Roma 6 ayat 3, 4, lalu terus kemudian 1 Korintus 6 ayat 11 ya. Saudara bisa membaca juga ayat-ayat ini, tapi saudara mengerti bahwa di dalam Alkitab di situ betul memang yang membasuh ya kita secara rohani dari segala dosa-dosa kita itu adalah darah Kristus, adalah roh Kristus. Saya melanjutkan pertanyaan ke-74 ya. Haruskah anak-anak kecil juga dibaptis? Nah, ini pertanyaan tentang sakramen baptisan diakhiri dengan pertanyaan ini sebelum nanti berikutnya Lord's Day 28 atau pertanyaan 75 membahas topik yang baru yaitu sakramen perjamuan kudus ya. Should infants also be baptized? Jawabannya harus. Mereka termasuk dalam perjanjian Allah dan dalam jemaatnya. Sama seperti orang-orang dewasa. Lagi pula melalui darah Kristus, mereka tidak kurang daripada orang dewasa, menerima janji kelepasan dari dosa-dosa. Dan Roh Kudus yang bekerja menciptakan iman, memberikan iman, maka mereka pun perlu dimasukkan dalam gereja Kristen dan dibedakan dari anak-anak yang tidak percaya. Melalui baptisan sebagai tanda perjanjian itu, sebagaimana dalam perjanjian lama dilakukan melalui sunat, yang dalam perjanjian baru diganti dengan baptisan.
Ada beberapa hal di sini yang kita bisa katakan ya. Pertama tentang pertanyaan apakah anak-anak kecil itu juga perlu dibaptis? Jawabannya ya, afirmatif, yes di sini ya. Karena apa? Itu karena bukan hanya adults, bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak kecil juga itu seharusnya juga di sini ya included, dimasukkan ya, termasuk di dalam God's covenant, di dalam God's people. Jadi saudara melihat di sini teologi yang mendasari ini adalah teologi umat Allah dan teologi perjanjian ya. God's covenant and people. Makanya nanti di bawah dibicarakan tentang circumcision ya. Itu enggak mengherankan, ini bukan satu kreativitas yang liar, bukan. Karena tanda ya masuk ke dalam God's covenant and God's people di dalam perjanjian lama itu tandanya adalah sunat, memang circumcision ya. Tapi sebelumnya kita membaca terlebih dahulu ya Genesis 17 ayat 7. Genesis atau kitab Kejadian 17 ya, saya membaca 17 ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi saudara melihat di sini, kalau sudah baca keseluruhan ya di dalam pasal 17, di sini juga saudara akan mendapati bahwa perjanjian Allah dengan Abraham itu ditandai dengan sunat gitu. Dan itu konteksnya kan bicara tentang teologi perjanjian ya, di mana Allah mengikatkan dirinya dengan Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian covenant antara aku dan engkau. Tapi bukan cuma Allah dan Abraham, tapi juga keturunan ya, keturunan. Berarti ini bicara tentang God's people. Jadi dengan tepat di sini waktu penulis dari Heidelberg Catechismus itu membicarakan tentang God's covenant ya, God's people sebagaimana ada di dalam cerita ini ya Abraham. By the way, saya cerita Abraham ini bukan cuma satu cerita individual seperti kita mengerti ya. Ini adalah story-nya Israel karena Abraham ini adalah bapa leluhur. Jadi narasi kehidupan Abraham itu adalah narasinya Israel. Dan since kita ini percaya di dalam eklesiologi, kita ini adalah Israel rohani ya. Berarti cerita Abraham, narasi Abraham itu juga adalah narasinya kita gitu. Nah ini sangat mungkin rada bertolak belakang, kontras dengan gambaran the story of the modern self atau perhaps the postmodern self gitu ya. Di mana story individual itu sangat-sangat unik ya, itu khusus hanya untuk dia gitu ya, dan hanya bisa berlaku untuk dia gitu, dan nggak ada kaitannya dengan semua yang lain ya. Makin eksklusif makin baik gitu misalnya, itu nggak cocok sesuai dengan gambaran di dalam Alkitab. Kalau di dalam Alkitab kita membaca story-nya Abraham itu apalagi gitu ya, dalam hal ini sebagai bapak leluhur, itu juga bisa menjadi story-nya, bukan bisa, harus menjadi story-nya Israel. Karena ini adalah bapak leluhur, ini adalah story-nya kita ya. Cerita panggilan Abraham, itu juga narasi panggilan kita gitu. Dikontraskan dengan apa? Dengan narasi panggilan, bukan panggilan, narasi non-panggilan ya, atau narasi panggilan diri sendiri di dalam Menara Babel ya. Itu kan just right before ya. Kalau sudah membaca itu dalam Kejadian kan, Abraham dipanggil ya, terus sebelumnya itu kan ceritanya tentang orang-orang yang memanggil diri mereka sendiri ya, bukan dipanggil oleh Tuhan. Mereka nggak ada panggilan Tuhan, tapi mereka memanggil diri mereka sendiri. Itu cerita Menara Babel. Ini dua macam narasi yang sangat kontras itu. Dan saudara dan saya sebagai orang percaya, kita diundang untuk menghidupi narasi Abraham tentu saja gitu. Saya balik lagi ini ya kepada pertanyaan 74. Jadi penekanan kepada God's covenant, God's people ya. And they, no less than adults, are promised deliverance from sins through Christ's blood and the Holy Spirit who produces faith. Jadi sama seperti orang dewasa ya, maksudnya anak-anak kecil ini bukan berarti terus kemudian jadi kurang gitu, tapi di dalam hal ini sama dalam hal apa? Mereka juga dijanjikan pembebasan dari dosa. Perhatikan saya di sini ya. Di dalam sakramentologi reform, penekanan itu adalah pada janji Allah, ya, pada anugerah Allah, pada inisiatif Allah, dan ini mendahului respons manusia. Nah, saudara tahu di dalam ini di dalam gereja
Di dalam tradisi teologi yang lain, mereka lebih persuaded, mereka lebih convinced dengan baptisan dewasa ya. Mereka mengatakan sebetulnya penekanannya bukan baptisan dewasa, tapi itu baptisan iman gitu ya. Baptisan orang percaya gitu. Jadi penekanannya itu kepada iman ya, daripada orang yang dibaptis. Makanya mereka di dalam hal ini lebih menekankan baptisan orang dewasa gitu. Memang ada perbedaan penekanan di sini ya. Whereas di dalam baptisan dewasa atau baptisan iman, baptisan orang percaya itu yang ditekankan adalah aspek subjektif daripada orang yang percaya itu ya. Dan di sini yang lebih ditekankan ini adalah God's promise ya. Berarti ini objektivitas daripada karya Allah. Seperti sudah membaca di dalam bagian ini ya. Penekanannya itu ada pada anugerah Allah, penekanan ada pada janji Allah, penekanan itu ada pada realita Injil ya. Penekanannya ada pada objektivitas karya Allah seperti di sini dinyatakan. Kemudian saya teruskan, therefore by baptism the sign of the covenant, they too should be incorporated into the Christian church. Mereka itu digabungkan ya ke dalam gereja Kristen dan dibedakan, distinguished from the children of unbelievers ya. Perhatikan saya, konsep family itu penting ya kalau sudah membaca di dalam Alkitab gitu, dan ini dinyatakan dengan indah juga di dalam baptisan kudus gitu. Sekali lagi, ini agak berbenturan dengan konsep the modern self ya. Modern self itu selalu mengajarkan setiap orang itu adalah individu ya, yang berdiri sendiri gitu, highly eksistensial gitu kayaknya. Tapi kalau sudah membaca dalam Alkitab, penekanannya itu kepada family gitu. Waktu bicara God's covenant itu bukan bicara God's covenant kepada satu orang saja, bahkan satu orang saja yang namanya Abraham ya, satu individu, bukan. Ini bicara tentang Abraham dan keturunannya. Berarti ini bicara family kan, saya. God's covenant itu bicara tentang God's people. God's people itu jelas komunal di dalam hal ini, dan itu bicara tentang family ya. Dan seperti sudah tahu, mungkin saya nanti akan bahas ini ya di pertemuan hari Sabtu dan Minggu saya ada street doktrin gereja ya. Konsep gereja tentang family. Menarik kalau sudah membaca di dalam kitab suci itu ya, gambaran keluarga. Itu adalah bagaimana mereka itu mempunyai common identity, atau di dalam bahasa yang tadi kita pakai ya, common narasi yang sama yang dihidupi. Nah, ini disebut dengan family. Family di dalam konsep Alkitab itu bukan di dalam pengertian biological, ikatan biologis gitu ya. Ya, misalnya sudah baca Kain dan Habel ya, boleh saja itu biological ya, brothers gitu, tapi nggak ada common narasi kan di dalam kehidupan mereka gitu, nggak ada common narasi gitu. Esau dan Yakub ya biological juga gitu, tetapi despite biological, tapi nggak ada common narasi kan di dalam kehidupan mereka gitu. Jadi konsep family ini apa sih? Ini ada kaitannya, yaitu tadi ya, menjalani narasi panggilan seperti yang kita baca di dalam Abrahamic Covenant ya. Dan itu Tuhan di situ mengikatkan dirinya dengan Abraham dan keturunannya ya. Jadi ini adalah satu covenant yang bukan diikat hanya dengan satu individu saja, tapi dengan Abraham dan keturunannya. Maka di sini konsep ini konsep children ya, anak-anak yang di-incorporated into the Christian church. Maksudnya di dalam penghayatan kita belong to one Christian family ya. Penekanannya itu bukan justru begini penekanannya bukan karena dia adalah anak biologis kita, maksudnya anak-anak itu ya, jadi otomatis gitu, misalnya mechanically otomatis ya, dia adalah orang pilihan. Penekanannya bukan di sana gitu, tapi di dalam perspektif ini ya, anugerah Tuhan, God's promise, mereka ini boleh menjadi anggota daripada keluarga Allah, God's family, God's children. Maka di sini kita membaca penekanan ini, they too should be incorporated into the Christian church ya, menghidupi narasi yang sama ya, panggilan yang sama seperti panggilan Abraham itu, dan menerima janji yang sama, karena janji itu juga diberikan kepada anak-anak dan bukan hanya kepada orang dewasa. Dan juga distinguished from the children of unbelievers ya, the children of unbelievers ya. Apa bedanya ya, mereka mempunyai narasi yang lain gitu. Mereka mempunyai satu kehidupan yang lain. Mereka mempunyai identitas yang lain ya. Mereka menghidupi jalan hidup yang lain.
dibanding dengan anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga orang percaya. Dan karena itu dilakukan infant baptism di dalam hal ini ya. Jadi begini saya, despite di dalam teologi reform ya kita menekankan objektivitas daripada karya Allah tadi ya. Ini bukan berarti terus kemudian kita sebagai orang tua nggak melakukan apa-apa loh. Bukan itu ya maksudnya ya. Bukan nggak ada tanggung jawab, bukan. Karena anak kan memang belum bisa mendidik dirinya sendiri dalam hal ini ya. Nah anak ini untuk sementara di dalam hal ini ya, mereka diwakili oleh orang tuanya gitu. Harap waktu mereka bertumbuh semakin lama semakin dewasa dan mereka mulai berkembang juga di situ ya, tanggung jawab mereka secara pribadi juga di hadapan Allah. Tapi karena kita berpikirnya sebagai satu komunal ya, ini family, maka yang bertanggung jawab juga adalah kita. Poinnya adalah kita mendidik ya mereka untuk menghidupi narasi Injil, karena mereka adalah keluarga ya, bagian daripada keluarga Allah ya. Ini Christian Church seperti dikatakan di sini ya. Nah, di dalam hal ini ya mereka tuh distinguished from the children of unbelievers. Bukan karena partik di dalam ritualnya belaka gitu misalnya ya. Kalau bedanya adalah ya karena anak-anak daripada ini apa itu believers itu ya ada ininya lah, ada apa itu ada ritual baptisannya gitu ya. Kalau orang-orang yang nggak percaya itu nggak ada ritual baptisannya gitu. Ya bukan sekedar itu saya, tapi terutama ini loh, apa artinya ya mereka di-include, di-incorporate ke dalam Christian Church as one family, Christian family. Itu artinya apa? Ini yang kita perlu hayati di dalam konsep ini ya, karena menurut teologi covenant, teologi apa ini Abrahamic covenant dan juga theology of the people of God, ini termasuk adalah satu aspek yang sangat penting ya untuk dipikirkan, untuk dikerjakan ya, yang merupakan tanggung jawab kita gitu. Saya spontan tengah ini Jerman Timur, maksudnya previously dulu Jerman Timur ya, jadi itu kan negara komunisme ya, ateisme gitu. Itu ada ini memang kaitannya bukan dengan baptisan sih, tapi lebih kepada konfirmasi ya. Dikonfirmasi kalau di sana kan sekitar umur 12-an gitu ya, umur 12 itu. Kalau keluarga Kristen waktu kecil itu kan dibaptis, lalu terus kemudian ya sekitar umur 12 itu ada konfirmasi, ada CD gitu ya. Tapi di dalam ini, di dalam apa itu ya ideologinya komunisme ya di Jerman Timur pada saat itu ya, itu ya needless to say pasti nggak ada konfirmasi gereja lah, namanya juga ateis gitu. Tapi mereka ada yang namanya itu Jugendweihe ya, itu agak terjemahannya sulit ya, Youth apa ya, Youth Initiation atau something like that. Weihe itu kayak apa ya, inaugurasi atau apa gitu, pentabisan gitu ya, pentabisan, Jugendweihe. Jadi mereka waktu mereka menjadi akil balik ya, itu mereka merayakannya dengan ritual yang disebut dengan Youth Initiation itu, Jugendweihe ya. Tapi terus kemudian orang-orang Kristen ya, waktu mereka CD, waktu mereka konfirmasi ya, itu mereka menyatakan pengakuan iman mereka bahwa mereka nggak menghidupi ideologi itu, tapi mereka menghidupi narasi Kristen ya. Jadi ada aspek apa ini ya, kesaksian ya, pengakuan iman yang sifatnya itu polemical. It's a polemical statement ya, bahwa saya nggak mengikuti Jugendweihe, tapi saya mengikuti konfirmasi atau CD ya. Saya pernah baca di dalam ini apa kesaksian daripada Angela Merkel ya, itu bagaimana dia waktu itu juga, ini sesuatu yang gak gampang ya, karena teman-temannya semuanya pada mengikuti Jugendweihe, tapi dia sendiri nggak mau mengikuti itu. Dia mau menyatakan imannya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, dan dia konfirmasi, dia CD. Ini sesuatu yang indah ya saya, waktu di dalam aspek ini ya, konfirmasi, CD, ya baptisan, termasuk kita ya. Ini ada satu kesaksian gitu, kesaksian. Makanya saya di dalam konsep kita ya, itu kebaktian itu bukan sesuatu yang kebaktian lagi apa? Baptisan itu bukan sesuatu yang dilakukan secara individu ya, tapi sesuatu yang kita mau saksikan gitu. Kita nggak melakukan baptisan yang nggak disaksikan oleh siapa-siapa, termasuk ini siapa itu konsep-konsep yang sangat perkecualian di dalam hal ini ya. Tetap ada kesaksian gitu, kesaksian daripada apa orang-orang yang juga diundang untuk datang, misalnya di ini ya, orang yang nggak bisa lagi dibaptis
gereja ya, karena harus tergeletak di rumah sakit dan sebagainya, tetap ada kesaksian karena ini aspek komunal ini penting sekali ya di dalam reform sakramentologi. Dan terakhir, this was done in the Old Testament by circumcision ya. Di dalam perjanjian lama ini dilakukan melalui sunat ya, atau oleh sunat, which was replaced in the New Testament by baptism. Jadi mengikuti pandangan reformator ya, penulis-penulis Katekismus Heidelberg ini ya dengan tepat memang memparalelkan, membandingkan apa yang di Old Testament itu adalah sunat ya, sekarang di dalam perjanjian baru itu digantikan oleh baptisan ya. Tapi intinya sama gitu, sebagaimana sunat ya, demikian juga baptisan itu membawa anak-anak itu untuk masuk ke dalam God's covenant and God's people ya, God's family, God's covenant, God's people. Intinya di situ sih, teologi covenant, dan itu berarti yang ditekankan di sini adalah promise dari Tuhan ya. Promise apa? Yaitu pembebasan, yaitu Injil ya. Kita dibasuh oleh darah Kristus, kita dibasuh oleh Roh Kudus ya, mengalami masuk ke dalam kehidupan yang baru. Nah, kita membaca beberapa ayat yang lain ya sebelum menyelesaikan, yaitu Acts pasal yang kedua. Acts pasal yang kedua, Kisah Para Rasul 38 39, kita membaca 38 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Di sini baptisan sangat dikaitkan dengan pengampunan dosa ya. Kadang-kadang di dalam istilah dipakai baptisan pengampunan dosa ya, baptisan pengampunan dosa. Bukan nggak ada dasar Alkitabnya saya, tapi saudara mesti jelas ya konsepnya apa. Sekali lagi ya, untuk mengulangi pertanyaan 72, bukan outward washing with water itu yang wash away our sins, bukan ya, tapi darah Kristus, Rohnya yang kudus itu yang membasuh kita dari segala dosa kita ya. Jadi dua hal ini in union ya, ini bukan dua hal yang dipisahkan, bukan yang separated, tapi memang kita mesti bisa membedakannya. Jadi saya melanjutkan ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara perhatikan di sini ya, baptisan dikaitkan dengan janji, ya, janji ilahi, dan janji itu bukan janji yang diberikan kepada individu, ya, tapi bagi kamu dan anak-anakmu, ya, persis seperti narasi Abraham kan, Allah berjanji, ya, ini Abraham, ya, dan keturunannya, ya. Abraham dan keturunan di sini sama, saya. Karena dasarnya juga adalah bicara theology of covenant ya. Sekali lagi ya, kalau saudara berpikirnya paradigma the modern self ya, the modern individual self, ya nggak ketemu saya. Kita nggak akan bisa mengerti theology of covenant, theology of God's people, itu akan sulit sekali ya. Karena apa ya? Karena kita bersikeras dengan paradigma enlightenment, paradigma the modern individual, even tambahin satu lagi ya, narcissistic self gitu. Tapi ini kita akan kesulitan sekali saya mempelajari teologi Kristen ya, kalau kita bersikeras dengan paradigma itu nggak ketemu saya. Jadi itu yang mesti dibuang itu. Narasi itu buang saja. Karena nggak cocok dengan Alkitab. Kita baca Acts 10 ya, Acts 10 ayat yang ke-47 ya, ayat ke-47. Saya membaca. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita ya. Jadi dalam bagian ini, seperti saudara membaca di sini, memang betul ya, baptisan itu adalah tanda gitu, dari Roh Kudus terlebih dahulu diberikan kepada mereka, mereka menerima Roh Kudus ya. Ini adalah realita rohaninya ya, Roh Kudus yang melahirbarukan, Roh Kudus yang membasuh orang berdosa itu dari segala dosanya ya. Terus kemudian setelah itu mereka dibaptis. Jadi di sini jelas di dalam bagian ini saya bahwa baptisan itu adalah memang tanda yang meneguhkan ya, meneguhkan the spiritual washing yang sudah terjadi ya, sebagaimana kita baca di dalam Acts 10 ayat 47. Kejadian 17 ya, kita membaca Kejadian 17. Kita balik lagi kepada kitab Kejadian ya. Ini pasal yang ke-17.
Kita membaca dari ayat, sebetulnya dari ayat 9 sampai 14 ya. Tapi mungkin kita baca 12, 13, 14. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. 14, dan orang-orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi saudara melihat ya, ini waktu dibicarakan tentang sunat itu sangat berkaitan erat dengan theology of covenant ya. Maka kita mengerti baptisan juga di dalam konteks yang sama di dalam hal ini ya. Maksudnya di dalam lokus yang sama, yaitu theology of covenant. Ayat terakhir yaitu Kolose 2 ya, Kolose 2. Kita membaca surat Kolose. Surat Kolose pasal yang ke-2. Kita membaca 11 sampai 13. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Ya, saudara perhatikan ya. Penulis surat Kolose itu mengaitkan antara sunat dan baptisan. Jadi ini bukan penemuan daripada para reformator ya, highly kreatif, original, autentik dan sebagainya gitu, tapi ini adalah surat Kolose. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi sekali lagi, jadi dalam konsep ini ya, sunat itu kita bisa mengatakan ini adalah seperti tipologi gitu ya. Tipologi yang menunjuk kepada pembersihan ya, yang dibicarakan di dalam New Testament itu ya, pembersihan oleh darah Kristus ya, pembersihan oleh Roh Kristus ya, membersihkan kita dari segala dosa, dan ini yang dinyatakan ya melalui sakramen baptisan kudus, melalui outward washing. Jadi menurut tradisi daripada ya tradisi yang dibangun dari surat Kolose, saudara mendapati di situ ada kaitan antara sunat ya dengan baptisan ya, tapi baptisan yang di sini dimaksud yaitu baptisan rohani ya, seperti saudara membaca di dalam ayat yang ke-12 gitu ya. Dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dengan Dia ya. Berarti ini bicara di dalam pengertian ini adalah spiritual washing ya, bicara tentang apa ini sudah tentang apa cleansing di dalam hal rohani ya. Seperti dinyatakan di dalam ayat yang ke-12. Tetapi yang di dalam perjanjian lama itu ditunjuk oleh atau melalui sunat ya. Jadi melalui surat Kolose di sini ya, sudah ya ini sangat mirip dengan Yohanes di situ. Penulis daripada surat Kolose itu mau mengajarkan kepada kita bahwa ini bahwa apa itu jangan hanya mengerti sunat atau sakramen itu di dalam pengertian lahiriah saja. Balik lagi ya, ini naturalistik, materialistik, cuma berbagian di dalam outward rites saja begitu ya. Tapi apa sih realita rohani yang ditunjuk oleh tanda itu apa sebetulnya? Nah, itu dijelaskan dengan sangat baik ya di dalam Kolose 2 ya ini oleh Paulus. Maka saudara mengerti ya di dalam hal ini sekali lagi mengapa infants itu juga seharusnya dibaptis ya, dengan alasan-alasan nanti yang sudah dijelaskan ya terakhir melalui argumentasi, karena di dalam perjanjian lama pun juga sudah dilakukan sunat, dan sunat itu sangat comparable di dalam hal ini ya dengan baptisan anak-anak gitu kan. Sunat dilakukan umur 8 hari ya. Berarti ini kan juga bicara tentang anak-anak kecil. Demikian juga baptisan untuk anak-anak itu bisa dilakukan dalam hal ini karena bicara konteksnya adalah God's covenant and God's people. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Ini mungkin ada pertanyaan ya. Pertanyaan hari ini agak
banyak ya, saya nggak tahu, mungkin nggak bisa jawab semuanya. Tapi ini bahkan juga ada pertanyaan yang kemarin ya belum sempat dijawab. Bukan kemarin, maksudnya hari Rabu likely ya. Apa itu mortification of sin dan vivification of the spirit? Mortification itu kan dari bahasa Latin ya, mortificatio, ada membunuh ya, pematian daripada dosa. Vivification itu adalah penghidupan ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara membaca misalnya di dalam, saya pakai perspektif Calvin ya, dia mengatakan di dalam repentance itu ada two parts of repentance yang nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain ya. Di satu sisi ya, ini aspek negatif ya, kita bicara tentang pematian daripada manusia lama kita ya, pematian daripada keinginan daging kita, pematian dari dosa. Nah ini repentance dalam pemikirannya Calvin ini adalah seumur hidup ya, proses seumur hidup gitu. Lalu terus kemudian vivification ya, bersamaan dengan itu yaitu adalah penghidupan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maksudnya ini penekanannya kepada manusia baru ya. Terus kemudian buah roh ya. Ini vivification. Bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Nah, ini kita bicara aspek positifnya. Vivification of the spirit. Jelas ya, Saudara. Jadi di dalam kehidupan mengikut Kristus, kita ada pematian daripada manusia lama dan penghidupan daripada manusia baru. Itu konsep sederhananya. Ya, sekarang saya baca pertanyaan masuk untuk hari ini ya. Pemandian lahiria atau baptisan bukan pembasuhan dari dosa-dosa dalam kurung kelahiran baru. Jika demikian, dapatkah saya pahami jika anak saya belum mengalami kelahiran baru, regeneration by Holy Spirit, tidak boleh ikut katekisasi di gereja untuk menerima baptisan? Bagaimana praktek gereja dalam menerapkan hal ini? Apakah kelahiran baru menjadi syarat penting seorang yang mau dibaptis? Mohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Sudah dijelaskan ya tadi. Mungkin saya assume ini ya Pak. Saudara tadi tanya waktu kita belum bahas tentang infant baptism kali ya. Mungkin Bapak tanya sebelum saya menjelaskan. Ya saudara atau saudari tanya sebelum saya menjelaskan tentang baptisan anak. Tapi hopefully setelah dijelaskan tentang baptisan anak, ini konsepnya jelas ya. Saya nggak mau mengulangi lagi dalam hal ini ya. Maksudnya, ya ini masih bisa didengarkan gitu. Silakan mendengarkan lagi pembahasan khususnya tentang infant baptism itu tadi gitu. Bisa saja di dalam hal ini gitu ya. Maksudnya di dalam, gini loh, saya bicara tentang kelahiran baru ini juga kompleks itu. Kita di dalam ini bisa kompleks ya membicarakan ini ya. Hopefully porsinya pas ya itu, karena waktu kita juga terbatas itu. Kita dalam tradisi Injili ya, so, biasanya itu bicarakan kelahiran baru itu satu momen gitu ya, satu titik gitu ya. Di dalam studi historical saya ini gambaran seperti ini seringkali adalah karena pengaruh daripada Lutheran teologi sebetulnya gitu. Lebih khusus lagi ya, ini adalah pietisme kota Halle gitu. Pietisme kota Halle ya, Halleische Pietismus itu dengan tokoh seperti Franke dan sebagainya, Lutheran kan ya, itu sangat-sangat influential di dalam perkembangan daripada soteriologi Injili. Mungkin unconsciously ya di dalam hal ini. Jadi Franke itu mau menekankan orang lahir baru itu ya, mesti black and white gitu, mesti ada momennya. Ya, saudara mungkin pernah ditanya itu saudara sudah lahir baru ya, kapan, di mana gitu ya, di mana, jam berapa, tanggal berapa gitu ya. Saya pertanyaan itu kalau ditanya kepada diri saya sendiri, saya nggak bisa jawab loh saya gitu. Tapi saya juga nggak akan ragu-ragu saya ini sebetulnya sudah lahir baru atau tidak gitu, karena di dalam Alkitab nggak ada dasarnya mengatakan orang yang lahir baru itu harus tahu jamnya gitu, misalnya tanggalnya di mana gitu ya, di kamar apa gitu, misalnya di ruangan apa gitu, atau kalau di luar di mana gitu misalnya. Nggak ada dasar Alkitab. Keyakinan keselamatan kita itu adalah karena darah Kristus, kesempurnaan korban Kristus. Keselamatan kita itu keyakinannya bukan terletak pada saudara tahu jam berapa saudara dilahir barukan. Nggak ada konsep itu dalam Alkitab itu. Tapi ini katakanlah sesuatu yang kontekstual ya di dalam kota Halle pada saat itu, ini gerakan pietismus gitu. Mereka sangat menekankan ini kapan itu, moment of conversion ya, lahir barunya itu kapan. Whereas kalau saudara membaca di dalam ini ya, tulisan Calvin misalnya, konsep dia tentang regeneration ya, dia pakai istilah regeneration itu berbeda dengan ini ya, dengan apa ya, kali ini benar-benar berbeda despite ini ya,
Muller's thesis yang menekankan kontinuitas dalam hal ini ya, antara Calvin dan later Calvinism atau Reform Ortodoksi. Tapi kalau sudah baca di dalam teologi Reform, di dalam konsep belakangan itu, konsep regeneration itu ada terjadi pergeseran vocabulary lah, saya. Ini bukan pergeseran yang substansial gitu. Jadi kita mesti clear ya dalam hal ini ya. Kita nggak mengatakan pergeseran substansial, tapi ini pergeseran terminologi, pergeseran nomenklatur ya, perbendaharaan kata gitu. Di dalam institut sudah membaca istilah regeneration ya, dipakai Calvin. Itu dipakai bergantian dengan repentance. Jadi jelas regeneration ini ya, pengertiannya Calvin ini adalah satu proses gitu, bukan satu titik, bukan saya. Ini adalah satu proses. Sekali lagi ya, sudah bisa membaca dalam institut Calvin, itu dia pakai istilah regeneration, itu sinonimus sebetulnya dengan repentance, dan itu seumur hidup. Yang tadi kita bilang ya, ada two parts, yaitu mortification and vivification of the spirit. Tapi kalau di dalam Reform Ortodoksi, dalam later Calvinism misalnya ya, kan ya kita akrab dengan konsep ini ya, konsep Puritan dan sebagainya. Itu istilah spiritual regeneration, kan bicara itu spiritual regeneration ya, lahir baru itu mendahului iman gitu kan ya. Ya memang kalau kita bilang di dalam Calvin nggak ada ordo salutis di dalam pengertian yang strict, memang nggak ada gitu. Tapi sudah melihat di dalam urutannya di situ ya, itu iman, lalu kemudian regeneration. Iman, lalu terus kemudian baru bicara yang dari iman, yaitu regeneration gitu. Menarik ya saya konsep ini. Yet sebelum iman, Calvin membicarakan tentang Roh Kudus. Jadi bagaimanapun iman itu bukan dari diri kita sendiri, itu jelas lah ya. Jadi Roh Kudus ya memberikan iman. Itu setelah bicara iman, terus kemudian bicara regeneration, itu sudah bisa mendapati di dalam buku 3 ya. Poin yang saya mau katakan adalah begini saya. Di dalam pemikiran Calvin ya, itu ini mengikuti Yohanes ya, ini lahir baru itu sesuatu yang misteri ya. Kita nggak pantek kepada satu titik gitu ya, tanggal misalnya 17 Juli jam 8.53 gitu misalnya, itu momen lahir baru, bukan itu saya. Itu konsep sebenarnya ada asing di dalam Calvin's theology. Bahkan sudah membaca di dalam ceritanya dia cuma bicara tentang pertobatan yang tiba-tiba gitu ya. Terus kita nggak bisa tahu ini maksudnya apa, kapan dan bagaimana gitu ya. Conversion ini gitu di dalam kehidupan Calvin. Jadi para scholars berusaha untuk menyelidiki ini sebetulnya apa. Dan kayaknya Calvin juga nggak terlalu tertarik saya bicara tentang pengalaman pertobatannya itu ya. Kita percaya sih bukan nggak ada proses pasti di dalam cerita pertobatannya Calvin dalam hal ini ya kan. Dia dipengaruhi oleh tulisan Luther dan sebagainya, pengaruh daripada reformasi yang di Jerman waktu dia masih ada di Prancis ya, dan ini memberikan dampak juga kepada Calvin ketika dia masih muda gitu. Jadi singkat kata saya menjawab pertanyaan saudara gitu ya. Waktu anak-anak kita dibaptis ya, nggak usah kita mempertanyakan atau dengan tajam ini sebetulnya dia momen lahir barunya itu sudah atau belum gitu ya. Terus kita jawab ya, unlikely sih belum. Masa bisa orang umur 8 hari atau umur 1 bulan sudah lahir baru? Pengertiannya bagaimana? Jadi belum lahir baru dan sebagainya. Ya memang dia dibaptis, tapi setelah itu betul seperti saudara bilang, saya setuju kan, kita mengencourage dia untuk waktu mereka ikut sekolah minggu ya, belajar narasi Injil, narasi kitab suci. Lalu mereka pada usia yang sudah lebih dewasa, dalam ini katakanlah mungkin remaja gitu ya, bisa ikut katekisasi. Lalu setelah katekisasi mereka bisa DCD ya. Jadi bukan katekisasi terus kemudian menerima baptisan. Nah itu berarti kalau konsepnya seperti ini, saudara berarti nggak percaya kepada infant baptism ya. Karena kan katekisasi selesai baru baptisan, karena saudara khawatir ntar kalau dia belum percaya. Tapi saya sudah jelaskan gini, penekanannya di sini di dalam Reformed Theology of Holy Baptism itu bukan kepada imannya seseorang gitu ya, bukan secara subjektif ya, tapi objektivitas karya ilahi ya. Dan itu sudah selesai, itu dikerjakan oleh Kristus di dalam hal ini. Nah ini ya, promise itu sudah diberikan, dan itu bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak ya. Maka kita beriman di dalam hal ini sebagai orang tua, bukan tanpa iman. Ya, anaknya mungkin belum bisa beriman, tapi kita sebagai orang tua kan kita bisa beriman untuk sementara di dalam hal ini ya. Mewakili, dan kita berharap waktu dia bertumbuh dia beriman juga secara pribadi gitu.
bukan imannya terus diwakili oleh kita terus, tapi dia kan belajar narasi Alkitab, dia belajar Bible stories. Nah, di situ imannya bertumbuh ya. Kita percaya, kita berharap, kita meyakini hal itu ya, dia menjadi bagian daripada God's family ya, yang termasuk di dalam God's covenant and God's people itu tadi. Nah, di situ nanti terus kemudian dia mengikuti katekisasi, dan waktu dia dewasa ya dia di CD. Jadi di CD dikonfirmasi itu dia menyatakan pengakuannya sekarang secara pribadi, ya, bukan karena dipaksa, bukan karena ikut orang tua, tapi karena dia secara pribadi dia juga percaya kepada Tuhan dan kepada ajaran yang diajarkan. Nah, ini fungsi daripada CD atau konfirmasi. Ya. Ada beda sudah antara konfirmasi CD dengan dengan baptisan. Ya. Satu pertanyaan lagi mungkin. Baptisan anak dikatakan menekankan perjanjian Allah, namun bagaimana dengan keluarga yang sudah membawa anak untuk dibaptis, tetapi saat dewasa anak tidak mengikut Tuhan? Apakah God's promise jadi batal dan tidak terjalankan? Ya, pertanyaan yang klasik ya, saya. Gini, kita beriman, kita percaya ya, anak yang dilahirkan di dalam keluarga Kristen itu bukan kebetulan, pasti kan ya. Gini ya, saya, sederhana ya. Sedang anak yang dilahirkan di dalam keluarga unbeliever saja bisa mendapatkan anugerah Tuhan ya. Nggak semua orang percaya itu adalah orang tuanya Kristen, jelas kan ya. Sekali lagi ya, sedang anak yang lahir di dalam keluarga unbeliever saja bisa dibawa oleh Tuhan untuk percaya gitu. Nah, apalagi ini argumentasi from lesser to greater ya. Apalagi anak yang lahir di dalam keluarga orang percaya. Ini kan bukan sesuatu kebetulan. Jadi Tuhan mau ya anak-anak yang lahir seperti ini ya diajarkan jalan Tuhan, diajarkan narasi Injil, diajarkan kehidupan Kristus, diajarkan karakter Kristus, diajarkan cerita hidup Kristus, diajarkan tentang perbuatan-perbuatan Kristus, diajarkan pengenalan akan Yesus Kristus ya. Dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi kalau saudara tetap mendesak, apakah ini pasti jaminan? Bagaimana kalau seandainya itu ya akhirnya dia murtad dan sebagainya? Kita tahu dari mana sih dia itu bakal murtad dan sebagainya ya? Apa dia memang sudah nggak ada lagi bersama dengan kita gitu, anak-anak kita gitu? Kalau kita bicara secara normal, memang biasanya kan orang tua harusnya berangkat dulu gitu kan ya. Bisa saja di dalam kehidupan ini ya, anak itu kelihatan seperti kayak nggak menunjukkan karakteristik kehidupan orang percaya itu sudah lahir baru. Ya, the more itu menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Saya mau mengajak saudara berpikir ke arah sini ya. Maksudnya dalam arti bahwa kalau anak itu sudah dilahirkan di dalam keluarga Kristen ya, marilah kita ini dengan takut dan gentar, dengan hati yang bertanggung jawab kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh ya mendidik anak kita itu untuk mengenal jalan Tuhan. Ya, tangkap nggak saya poin ini ya. Saudara jangan berpikir sebaliknya gitu. Anak yang di dalam lahir dalam keluarga Kristen pun juga bukan jaminan dia adalah orang pilihan. Ya kalau saudara mendesak ke arah sana ya theoretically ya kita jawabnya ya iya memang gitu, bukan jaminan pasti gitu. Orang yang lahir di dalam keluarga Kristen otomatis mechanically gitu ya, apalagi karena sudah dibaptis waktu anak-anak, sudah pasti adalah orang yang akan setia kepada Tuhan. Saya setuju dengan saudara, memang nggak ada jaminan di dalam hal ini ya. Tapi kita jangan berpikir ke arah sana, gitu. Kita berpikir dari perspektif iman ya. Bukankah adalah satu keindahan tersendiri ya, ada seorang anak bayi yang dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Nah ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tuanya ya, saudara dan saya bisa mendidik anak-anak itu untuk mengenal jalan Tuhan. Mari kita berpikir ke arah sini, mari kita beriman ke arah sini ya, jangan beriman ke arah yang tapi strictly speaking ya, logically speaking gitu ya, kan sebetulnya nggak 100% pasti kan bahwa dia itu belongs to ini God's covenant atau God's people gitu. Ya memang sudah di dalam narasi Alkitab pun juga saudara melihat itu kan Abraham, Ishak, lalu terus kemudian Yakub. Kan ada Esau. Esau kan juga adalah anaknya Ishak gitu. Dan saudara tahu Esau nggak termasuk begitu kan. Kalau saudara terus desak ke arah ke sana gitu, ya memang jawabannya theologically speaking memang nggak ada jaminan. Biological keturunan nggak ada jaminan. Tapi sekali lagi ya saya mengingatkan pada saudara, konsep family di dalam Alkitab yang beautiful itu adalah kita ada common narasi dalam hal ini, common identity ya. Ini ada common karakteristik ya, common sifat di dalam hal ini. Nah ini yang harusnya kita hidupkan. Kita harus berpikir ke arah Ishak keturunan yaitu Yakub gitu. Jangan terus Ishak saudara pikir aspek reprobatnya gitu ya, aspek Esau-nya gitu. Untuk apa sih kita berpikir ke sana gitu? Lebih baik kita berpikir ini aja, ini Ishak Abraham, Ishak Yakub gitu.
Jangan berpikir Abraham, Ishak, Esau gitu kan. Ini kan agak aneh saya memikir seperti ini gitu. Nangkep ya, poin yang saya katakan ya. Jadi mari kita berpikir dalam hal ini bukan kebetulan anak ini dilahirkan dalam keluarga kita, keluarga yang percaya, kita mau mengerjakannya dengan takut dan gentar ya, dalam hal ini. Mendidik anak-anak kita itu di dalam jalan Tuhan ya. Sembari percaya yang melahirbarukan ya itu adalah Roh Kudus ya, bukan kuasa saudara dan saya. Oke, saya pembahasan saya sampai di sini saja.